Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Annyeong haseyo. Awal jumpa ya, 좀 뵙겠습니다. Untuk para pemula atau teman-teman semua yang ingin belajar bahasa Korea dari pemula, mari kita pelajari huruf-huruf Korea seperti berikut. Di sini ada 14 konsonan, di mana konsonan ini adalah konsonan sederhana dan ada 5 konsonan rangkap. Ya, kita baca, mungkin teman-teman mempersiapkan kertas ya di rumah untuk bisa menulis huruf-huruf seperti ini ya. Jadi yang pertama itu kita adalah ini ya, hurufnya adalah seperti ini ya. Itu G hurufnya, kalau untuk akhiran menjadi K ya. Terus bawahnya yang nomor 2 ini kebalikan dari G ya, itu hurufnya adalah N ya, dia tetap N meskipun di depan, atau untuk akhiran juga N tetap ya. Terus yang ketiga ini, yang ketiga itu adalah huruf D ya, D untuk di depan, kalau untuk akhiran T ya. Ini adalah konsonan. Apa sih konsonan itu ya? Konsonan adalah suatu huruf yang tidak bisa digabung, tidak bisa berbunyi apabila tidak digabung dengan vokal. Jadi konsonan, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu konsonan ki opo sih kan gitu. Konsonan itu ya kalau bahasa Indonesia ya B, C, D, F, G, H, dan lain-lain tanpa A, I, U, E, O ya. Jadi itu konsonan. Oke, yang keempat ini adalah huruf R ya. Jadi caranya kayak angka 2 tapi kebalik. Ini R, kalau untuk akhiran menjadi L. Terus bawahnya adalah kotak ya, huruf kotak ya. Kotak ini hurufnya M, dia berdiri sendiri ya, tidak kalau akhir juga M, awal juga M. Terus yang ke berikutnya ya seperti gini hurufnya. Ini adalah hurufnya B, biep ya. B ini kalau untuk akhiran menjadi P ya. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk menulis pelan-pelan supaya tangannya terbiasa untuk menulis huruf-huruf ini. Terus yang berikutnya ini adalah huruf S ya, seperti ini. S kalau untuk akhiran T. Lu gimana nanti kalau di Korea kita berakhiran S? S di Korea tidak bisa. Jadi kalau akhir nanti ya menjadi T ya, habis gitu dibaca habit ya. Jadi kalau S nanti ditambahi E menjadi habis gitu ya. Terus ini bawahnya lanjut bulat saja ya, bulat atau bunter. Lah ini hurufnya kalau di depan nggak bisa berbunyi, atau hanya bisa mengikuti vokal ini ya, yang di samping ya, ini vokal yang 10 vokal ini ya. Kalau untuk akhiran dia akan menjadi NG atau eng. Terus berikutnya hurufnya adalah J ya, seperti S sebetulnya tapi ada garis atasnya ya, J ya, J ya, tanpa ada topi. Terus bawahnya ya, bawahnya ini hurufnya adalah CH ya, hurufnya CH seperti S, ada topi ini, tetap ada topi kecil di atasnya ya, CH ya. Jadi kalau di depan CH, kalau di belakang T ya, CH berat suaranya. Terus bawahnya ada seperti G tapi di tengah ada tandanya seperti ini. Ini hurufnya berbunyi KH, kalau untuk akhiran menjadi K. Jadi kalau J tadi ya, J ini J mati jadi T, CH jadi T. Terus bawahnya lagi ya, ini seperti huruf E dalam bahasa Indonesia ya, kayak huruf E ya. Ini dalam bahasa Korea adalah TH
ya. TH mati jadi T. Terus bawahnya lagi yang ke-13 itu hurufnya PH seperti Romawi ya, angka Romawi 2. Nah, kayak Romawi ini hurufnya ini dibaca PH. PH. Ya, berakhiran P, terus yang terakhir adalah H. Jadi ada strip kecil, besar, lalu bulat. Ya, ini H. Kalau mati jadi T, di tengah enggak dibaca ya, sama di Indonesia kalau H di tengah posisinya enggak dibaca. Jadi lengkap sudah untuk 14 konsonan. Terus kalau kita lihat secara detail di sini ada akhiran T ya, T. Ada akhiran T lagi, ada akhiran T lagi, T lagi, ada T lagi, ini T lagi. Kalau huruf akhiran T ini betul-betul untuk berhenti adalah suatu akhiran, maka dibaca sama semuanya ini, walaupun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 ini dibaca ya berakhiran T, berarti ya T akhirannya. Misalkan mat semuanya bisa, berakhiran D itu juga mat, berakhiran S juga mat, berakhiran J juga mat, berakhiran CH juga mat, berakhiran TH juga mat, berakhiran H juga mat. Oke ya, sementara seperti itu bisa diulang dan diulang, semoga hafal. Terus yang ke berikutnya ya, kita bahas konsonan rangkap, di mana konsonan rangkap ini berasal dari konsonan sederhana yang mana diambil dari huruf G ya. Jadi ini yang pertama ya, yang pertama G nya didouble ya, ini hurufnya menjadi K. Loh, kenapa kok ini ada huruf seperti ini lagi ya? Ini suara ringan karena di konsonan 14 ya, 14 konsonan ini tidak ada huruf yang berbunyi ringan K, adanya untuk akhiran saja ini ya, untuk akhiran, ini untuk akhiran ya, K. Jadi K untuk awal ya, tanpa KH, tanpa yang lainnya ya, tanpa itu K nya ringan. Terus bawahnya ada TH, double D ya, ini D, terus double D, ini double D ya, D nya di double ya, D maaf salah ya, diulang ya, D ya di double, ini hurufnya akan menjadi T. Terus bawahnya double B ini ya, B di double ya, ini hurufnya menjadi P ya. Terus S, ini S nya berat ya, seperti SH sebetulnya. Terus yang ini S nya betul-betul ringan, double S seperti itu ya. Jadi S biasa tapi double, ini ada huruf Korea ya, S ya, sudah. Terus yang terakhir adalah double J ya, J di double. Jadi yang tanpa topi ya, J di double ya, ini oh ya, J nya di double ya, keliru nih, kurang cantik, biar cantik. Ini J nya di double. Jadi teman-teman bisa mencoba di rumah, nanti misalkan apa itu sudah hafal, jika bisa menulis ya. Jadi kalau kita cepat, 5 konsonan rangkap yaitu kita baca K, T, P, S, C ya. Jadi ada K, T, P, S, C. Ini harus dihafal. Jadi 14 konsonan dan 5 konsonan rangkap. Oke teman-teman, kalau sudah hafal, sudah bisa mengerti apa yang kita terangkan, coba teman-teman bisa menulis di buku tulis, kemudian hafalkan. Kalau misalkan setengah hafal atau masih kurang hafal, bisa dengan cara nanti melihat. Sekarang kita ke vokal ya, di sini ada vokalnya, ada 10 ya, vokal Korea. Vokal seperti ini. Jadi
Vokal itu yang pertama ya, kita lihat tangannya satu ya, tangannya satu, ini harus ada bulat satu ke depan, itu hurufnya adalah A ya, A. Terus kedua tangannya dua ya, ini ya membentuk huruf Y ya, membentuk huruf Y ya. Jadi kalau menulis ya di sini loh, ya kan konsonan, misalkan tidak ya, konsonan ini dikelompokkan bukan konsonan, konsonan khusus 14 dan 5 ini ya, ini, tapi ini khusus vokal, jadi iya ini termasuk vokal. Terus berikutnya ya, kalau sudah tangan 1 2 di depan, maka ada tangan 1 2 di belakang ya, tapi harus ada bulat dulu. Bulat ini merupakan konsonan iyang ya, karena ini hanya mengikuti, kalau nggak ada itu nggak bisa berbunyi. Ini hurufnya adalah O, dimana O itu kalau dalam bahasa Indonesia O sama ya, tapi kalau Korea huruf O ya seperti ini ya, jadi akan ditulis E dan O ya, hurufnya E dan O ini dibaca satu huruf O. Terus kemudian di bawahnya tangan dua ya, jadi kalau ya seperti ini ya, itu hurufnya adalah Yo ya, ada O ada Yo. Yo itu tulisannya ya Yeo ya, Y E O ya, Yo dibaca Yo ya, seperti kita kalau mengatakan O rokok ya, seperti ini contohnya, O rokok ya, nggak bisa dibaca rokok tapi rokok. Kemudian yang betul-betul berbunyi O adalah bawahnya itu O ya, soto ini ya, huruf O adalah ini ya bulat, terus tangannya di atas ya, di atasnya ini O, soto O, kemudian tangannya dua ya ke atas, Yo ya, itu Yo, O Yo ya. Oh, susah kalau pakai mouse ya, tangannya di atas dua Yo ya. Terus kalau sudah 1 2 di depan, 1 2 belakang, 1 2 di atas, maka 1 2 ke bawah ya, itu U, tangannya di bawah, terus lagi tangannya di bawah dua, itu U ya, U ya, itu seperti di samping ini U, biasa tulisannya U. Terus bawahnya lagi adalah seperti kalau orang bilang sepet, bukan sepet atau sepet ya, sepet itu ya, hurufnya seperti ini ya, seperti yang di samping. Terus yang terakhir adalah I ya, I itu bulat lalu berdiri biasa ya, I tulisannya juga biasa I. Jadi genap sudah ya, vokal ada 10 ya, yaitu A ya, mungkin bisa diikuti A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, U, I ya, dimana ini tidak boleh dimodif sendiri, saya tak pengen bilang gitu, nggak boleh ya, ini harus saja, sepet ya, debu ya, sepet 4 ya, bukan atau nah, karena nanti di Korea huruf dan itu ada sendiri. Oke teman-teman semuanya, sudah ya. Jadi di sini ada Aya pertama, terus Oyo, O Yo ya, O Yo, U Yu I ya. Sekali lagi ya, A Ya, O Yo, O Yo, U Yu I. Oke ya, kalau sudah hafal, sudah tahu cara, maka diingat, mungkin dalam saat ini belum bisa
langsung bisa, tapi nanti di hari berikutnya pasti akan bisa. Dan jangan patah semangat, tetap belajar ya. Jadi awalnya hafalkan dulu 14 konsonan dan 5 konsonan rangkap, terus 10 vokal yang bentuknya seperti ini. Kemudian ya, setelah hafal antara konsonan dan vokal, maka kita bagaimana sih cara menulisnya bahasa Korea itu ya. Di sini ada rumus ya, ada rumusnya ya, ini rumusnya, ini rumus penulisannya ya. Jadi apabila nomor 1 ya, kotak seperti ini ya, konsonan ditambah vokal, maksudnya apa ini kan gitu ya. Konsonan ditambah vokal, vokalnya yang ada di samping ya, konsonannya ada di samping. Kalau nomor 2, konsonan ditambah vokal, mati konsonan, matinya di tengah ya, kita taruh di tengah kalau 3 huruf. Kita coba ya. Jadi yang namanya konsonan vokal itu seperti apa ya, ini A, ya, o, yo ya, ini adalah vokal ya, samping, dan yang terakhir ini ya, ini. Jadi ini namanya vokal samping, yang mana vokal samping ini diletakkan selalu ada di sampingnya konsonan ya, selalu. Nah, itu ada bulat ya, bulat termasuk NG, termasuk konsonan ya. Jadi namanya vokal ini ya, ada A, ya, o, yo, u, i, ini namanya vokal, tapi terdiri dari konsonan iyeng dan vokal sendiri ya, yang dimaksud vokal. Jadi oke, kita nomor 1 ya, kita nomor 1 ini. Jadi di sini kita lihat konsonan vokal, di mana konsonan vokal ya, konsonan vokal itu bentar ya, ini ya. Oke, ini sudah jelas ya, ada A tangan di depan, ya tangan di depan, O ya masih di samping, yo di samping, dan i di samping. Jadi maksudnya di sini di samping adalah vokalnya terletak di samping meskipun bunyinya beda-beda. Terus bagaimana kalau saya mau menulis ga? Ya udah, tinggal nulis ini ya, bulatnya ini kan rumusnya konsonan ditambah vokal, maka kita ambil, lihat di belakang ya, di samping kiri itu ada G, maka kita ambil kita menulis huruf G ya, ini G, terus A itu tangannya satu di depan A ya, ga ya, ga itu adalah ga. Lo kok bulatnya nggak ikut ya, lihat di rumus itu tidak konsonan vokal, tidak, tapi konsonan dan vokal. Jadi ketika kita gabungkan di 14 vokal atau 14 konsonan dan 5 konsonan ini, untuk bulatnya dihilangkan ya, tidak bisa digandeng dijadikan satu, tidak bisa ya, antara konsonan dan konsonan, kecuali 5 ini. Terus kedua ya, berikutnya ini G dan ya, dibaca gia, ke bawahnya G dan O ya, di samping semua ya, itu di samping. Jadi ini G dan O, tangannya begini di belakang, akan dibaca go, walaupun tulisannya G E O, itu E O dibaca O. Sekali lagi ya, go, terus bawahnya lagi ada habis G, terus tangan 2 ya, gio, terus yang terakhir G dan I, G. Jadi seperti itu ya rumus 1. Misalkan kita ngambil N di bawahnya, N itu enggak G, saya mau yang N juga bisa, tinggal nambahkan, ganti G nya itu diganti N. Jadi kalau N ditambah A ya na, N ditambah
ya yo nya, n ditambah o yo no, n ditambah nyo, nyo ya nyo gitu ya. Terus n ditambah i ya ni. Oke. Terus sekarang rumus yang kedua, ini rumus yang kedua yaitu konsonan ditambah vokal. Konsonan ditambah vokal. Kita mencoba untuk melihat yang ke sini, ya, melihat ini. Contoh untuk yang nomor 2, ini adalah GA, ya, GA. Ya, konsonan ditambah vokal, kita ngambil GA. Terus mati K-nya di bawah ini. Ya, konsonan ini mati bulat di sini, maka bulat di sini eng akan dibaca gang, ya, gang. Jadi G vokalnya vokal samping A, terus bulatnya di bawahnya sini gang. Terus berikutnya yang kedua, kita ngambil contoh yang ini G dan ya, ya, atau ini ya, kita ngambil gia ini, G dan ya, G dan ya, maka dibaca gia, ya, dibaca gia, matinya L di sini, ya, R itu mati jadi L, ya, dibaca gial, ya. Kalau G bulat mati jadi NG. Terus bawahnya ini ada giom, ya. Di sini ada giom, ya, gom, ya. Di sini ada gom. G dan O mati M di bawah ini gom, walaupun tulisannya giom. Terus bawahnya lagi, ya, ini ada got, ya, G giot, ya, G sama yo, ya, G sama yo, gio mati S, ya, ini dibaca giot, giot, ya. Tapi ketika kita gabungkan, karena kita melihat dari 14 konsonan tadi yang berakhiran T kan ada 6, jadi berakhiran D juga dibaca giot, ya. Terus lagi ini, ya, akhiran TH juga dibaca giot, akhiran C juga giot, akhiran CH juga giot, akhiran KH juga giot, jadi satu huruf, ya, giot. Terus berikutnya yang terakhir adalah gin, ya, dimana gin itu G kita ngambil dari sini, ya, GI, ya, GI, ya, G mati di sini menjadi gin. Oke, ya, jadi rumus 1 dan rumus 2 kalau sudah oke, maka kita ke rumus 3, ya. Rumus 3, bentar. Oke, rumus 3, ya. Kita ke rumus 3, di mana rumus 3 ini tadi masih ingat, ya, sama di tulisan sambil melihat di kertasnya. Jadi yang dimaksud rumus 3 itu adalah konsonan, ya, konsonan ditambah vokal. Jadi ada konsonan bulat, ya, konsonan bulat, ya, konsonan ditambah vokalnya vokal bawah. Vokal bawah itu contohnya ini, ya, walaupun ini katanya bentuk vokal tapi terdiri dari konsonan bulat dan O, ya, ini dibaca O, ya, soto, ya, soto, O, ya, jadi huruf O. Ketika ini huruf O, maka kita mau menulis so, misalkan kita ngambil S, ya, huruf S tadi, S itu seperti ini, ya, S, maka kita lihat di sini S, ya, S, ya, O, ya, dibaca so, ya, dibaca ini so. Tapi ketika S, kalau kita salah vokal, ya, ini dibaca so, ya, dibaca so, bukan so tapi so, karena itu adalah vokalnya vokal O. Terus yang kedua, habis S O menjadi S sama tangan 2, ya,
itu dibaca show. Terus S ditambah U itu vokal bawah yang letaknya di bawah ya, jadi dibaca su. Terus S lagi sama U dibaca shu. Terus S ditambah E ya, S ditambah E dibaca se, seperti pada tulisan se. EU itu dibaca E seperti sepet ya. Jadi rumusnya seperti itu. Oke, yang terakhir rumus yang keempat ya, kita sampai rumus 4 dulu, kemudian dilanjut dengan kalau sudah bisa menulis maka ke rumus yang terakhir yaitu 56. Oke, berikutnya kita ke rumus 4 ya. Kalau rumus 2 tadi, rumus 3 tadi ya, rumus 3-nya adalah konsonan ya, ditambah vokal sudah ya. Tadi ini adalah rumus 3 ya, ini rumus 3 ya, rumus 3 sudah karena ya rumus 3. Sekarang rumus 4. Rumus 4, jadi ketika konsonan vokal maka huruf matinya ditaruh di bawahnya lagi ya, matinya di bawah. Contohnya S, O ya, tadi ya, seperti rumus 3 ya, SO konsonan vokal. So misalkan mati bulat, karena bulat itu adalah NG ya, maka dibaca sung ya, bukan song. Kalau song seperti ini karena S, O vokalnya di samping itu O ya, ini dibaca song. Tapi kalau ini ya sung ya, sung. Oke, terus yang di bawah habis S, U, show mati M, shum. Terus S, U mati R ya, S U mati R ya, S U mati R dibaca sul karena R mati jadi L. Terus ini S U mati M ya, kotak, maka dibaca shum. Terus S E mati eng dibaca se mati eng ya, bulat dibaca seng. Oke teman-teman semuanya, cukup sudah. Semoga bisa hari ini ya, dalam waktu 30 menit Anda belajar bisa menulis dan membaca. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bisa untuk mengikuti selanjutnya. Terima kasih. Annyeonghi Giseo.